San Antonio, Texas, USA. Om Swastiastu, Om Auginam Astu, Tat Astu Yanama Swaha. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang dan selamat datang. Kami sampaikan kepada seluruh peserta webinar Agama Hindu SMA Trimurti Surabaya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Trimurti Surabaya, Bapak Syarif Andri Setiawan, Sarjana Komputer. Yang kami hormati peserta umum webinar pada siang ini. Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan acara pada acara webinar siang ini. Acara pertama yaitu pembukaan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan. Bapak Kepala Sekolah masuk pada acara inti, dilanjutkan sesi tanya jawab, kemudian kuis berhadiah, dan setelah itu closing statement oleh pemateri, dan yang terakhir ditutup dengan foto bersama. Untuk acara pembukaan siang ini, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon para peserta webinar mendengarkan dengan penuh khidmat. Mengingatkan untuk presensi peserta didik dan umum silakan mengisi link presensi di kolom chat box. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMA Trimurti Surabaya, Bapak Syarif Andri Setiawan, Sarjana Komputer, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, salam sejahtera.
saya ucapkan sebesar-besarnya kepada bersedia hadir di SMA Trimurti ini. Ini acara rutin. Jadi memang SMA Trimurti kegiatan webinar untuk menambah wawasan dari peserta dan berbagi ilmu dengan masyarakat umum yang mungkin ini. Kemudian SMA Trimurti ini analis, jadi semua kalangan, semua pihak kami terima di sini. Kami adalah setiap keragaman itu adalah sesuatu hal yang bisa kita rayakan, ya, bukan sesuatu yang harus kita takuti atau sesuatu yang kita sesali. Kan, ya, karena dengan keragaman inilah hidup juga bisa jadi lebih lain. Saya mohon ilmunya Pak Wayan untuk kesempatan kali ini. Saya berharap kami baik yang ada di SMA Trimurti, kemudian juga anak-anak kami peserta didik yang ikut kegiatan ini, kemudian juga masyarakat umum yang mungkin ikut kegiatan ini bisa mendapatkan wawasan dan menambah ilmu pengetahuan kami. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saya juga mohon maaf, ini kebetulan kami ada 2 kegiatan bersamaan, jadi mungkin saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai, tapi saya harap ini tidak mengurangi makna atau hikmatnya kegiatan ini. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kepada Bu Tias selaku yang memimpin acara ini. Terima kasih. Saya akhiri. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak Syarif Andri. Sebelum pada acara inti, saya akan bacakan CV dari narasumber kita pada siang ini, yakni Bapak Iwayan Suraba, SHMPDH. Beliau adalah Ketua Paruman Walaka PHDI Kota Surabaya, lahir di Tabanan, Bali, 12 Oktober 1964. Kemudian riwayat pendidikan, SDN Tibu Biu Tabanan, SMP Negeri Kerambitan, SMA Negeri Seririt, Fakultas Hukum Tata Negara Untag 1945 Surabaya, alumni 1988, Strata 2 Unhi Denpasar, alumni 2014. Kemudian pengalaman organisasinya, beliau menjabat Ketua PHDI Kota Surabaya periode 1 tahun 2008 sampai dengan 2015, Ketua PHDI Kota Surabaya periode 2 tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, Ketua Walaka PHDI Kota Surabaya tahun 2020 sampai dengan 2025, dan anggota FKUB Kota Surabaya mulai tahun 2008 sampai dengan 2024, dan anggota penyiaran Hindu Jawa Timur. Kemudian hasil karya beliau, buku agama Hindu yang berjudul Cara Praktis untuk Memahami Agama Hindu dan Tuntunan Praktis Pembekalan Sudiwadani dan Samskara Wiwaha. Karya ilmiah tingkat nasional tingkat SMA yang berjudul Adaptasi Masyarakat Semut Terhadap Beberapa Saat Turunnya Hujan. Penelitian di Desa Ringkit, Seririt, Singaraja tahun 1982. Baik, demikian CV dari narasumber. Untuk selanjutnya masuk ke dalam acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Bapak narasumber dengan tema korelasi makna Hari Raya Nyepi Saka tahun 1943 di era pandemi COVID-19. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya
Terima kasih Bu Tias. Dan saya hormati Kepala Sekolah SMA Trimurti dan sekaligus salam hormat saya kepada Bapak Sarit Andri, Sarjana Komputer, di mana Bapak saya pandang sebagai generasi muda yang umur tidak terlalu tua begitu, bahkan lebih muda daripada saya untuk mengomandani SMA Trimurti yang memang menurut pandangan saya terkenal di Surabaya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, wali murid barangkali, dan ada juga dari mahasiswa UNESA yang hadir pada kesempatan ini, yang lihat, ada juga dari mahasiswa ITS yang saya lihat, program Strata 2 yang saya lihat, dan adik-adik SMA dan lain sebagainya, penuh semangat untuk mengikuti webinar dalam materi korelasi pelaksanaan perayaan Hari Raya Nyepi Sakawarsa 1943-2021. Bapak Ibu, adik-adik siswa dan mahasiswa yang Bapak banggakan sebagai calon penerus bangsa, di mana satu kata yang Bapak di awal berikan kepada seluruh peserta yang mengikuti webinar ini adalah mari kita semua berbuat baik agar menjadi orang yang baik. Nah, di awal saya mengatakan seperti itu sebelum masuk kepada materi. Dan agar kita merasa tenang untuk mendengarkan, mengikuti acara yang sangat penting ini, di mana kita SMA Trimurti di bawah bimbingan Bapak Kepala Sekolah telah menggunakan waktunya dengan baik, sehingga mampu dapat mengadakan webinar ini, ya, sehingga boleh dikatakan bahwa Bapak Kepala Sekolah dan seluruh pembelajaran yang ada di SMA Trimurti mampu menggunakan waktu dengan baik, sehingga SMA Trimurti dan anak-anak didik tidak ditinggalkan oleh waktu, di mana waktu itu adalah bersifat otoriter. Yang kedua, agar kita sebagai insan NKRI dapat dikatakan sebagai insan generasi muda maupun generasi tua, di mana wali murid termasuk saya juga sudah tua, Bu Tias juga sudah tua, Bapak Kepala Sekolah juga setengah tua, setengah muda, begitu, agar kita dikatakan sebagai insan religius atau anak bangsa, mengerti yang disebut dengan mana timur, mana barat. Mana timur, mana barat. Budaya Jawa disebut dengan mengerti tentang ding dan dung. Huruf ding itu letaknya di timur dan huruf dung itu letaknya di barat. Orang yang tidak mengerti tentang ding dung, mana timur dan mana barat, dia dikatakan orang embuh, serba kurang. Jadi kurang cerdas. Atau boleh dikatakan cerdas tetapi melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, untuk itu, karena ding-dung itu menghasilkan sebuah kidung atau ding-dung, maka saya akan mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah, kali masih dalam acara ini, saya akan melantunkan gita puja yang ada di dalam kitab Manusmriti Mandala 4, sloka 170. Mohon izin Mbak Tias selaku moderator. Boleh ya? Ya, silakan Bapak. Adarmiko naroyohi. Ini yang disebut dengan dingdung, mana barat dan mana timur. Yasya capyan rtamuhanam
Imsaratas cayun nityam nihasau sukame date. Artinya, seorang yang tidak menjalankan dharma atau kebenaran, atau orang yang mendapatkan kekayaan yang dengan jalan tidak benar atau curang, orang seperti ini juga menyakiti makhluk lain, tidak akan pernah bahagia hidup di dunia ini. Satu lagi sloka ya Mbak Tias, Bu Tias. Ya, silahkan Bapak. Ansram siam paru dharma kesama para mambalam atma jnanam param jnanam satya urdam param urdam. Tidak menyakiti adalah dharma yang paling mulia. Kesabaran adalah kekuatan yang paling tinggi. Pengetahuan akan diri adalah pengetahuan yang tertinggi. Janji pada kebenaran dan ucapan adalah paling mulia di dalam kehidupan ini. Nah, seperti itu. Kalau ada yang berkenan tepuk tangan, karena orang yang bertepuk tangan di atas 20 kali itu adalah orang sehat. Jadi, kenapa tidak sehat? Karena tepuk tangan 20 kali itu energi itu akan terakumulasi dengan baik di dalam tubuh kita. Ini guyon setengah ilmiah. Baik, saya akan mulai terhadap kajian sejarah dan budaya Hari Raya Nyepi yang juga disebut Nawawarsa. Perayaan Tahun Baru Saka pertama kali diresmikan hari Minggu, yaitu tanggal 21 Maret tahun 79 Masehi, yaitu setahun setelah penobatan Raja Kaniska I dari dinasti Kusana yang menjadi raja besar di Jambu Dwipa, yaitu Jambu Dwipa itu adalah negara India. Kenapa disebut dengan Jambu Dwipa? Itu karena negara India itu bagaikan buah jambu bergelayut, gitu. Makanya disebut dengan Jambu Dwipa. Nah, adapun peresmian Tahun Baru Saka adalah merupakan tonggak perdamaian karena sebelumnya terjadi perang suku antara suku Palawa, suku Yawana, suku Yuehchi, suku Saka, suku Kusana, dan sebagainya, yang mana suku Saka selalu kalah di dalam perang. Selalu kalah di dalam perang. Jadi, suku Saka itu pokoknya bulan-bulanan kalah terus. Jadi, kalah terus, tidak pernah menang. Ya. Nah, setelah itu, suku Saka merubah strategi kekerasan, yaitu ini kekerasan, mereka yang suka menyakiti makhluk lain, termasuk umat manusia, dia merasa berdosa ini suku Saka ini. Kalau perang terus, banyak yang meninggal, banyak para janda, banyak yang para duda, ya karena ditinggal berperang, banyak hal ini terjadi di India ketika itu. Nah, setelah itu suku Saka dia merubah strategi kekerasan, strategi perang menjadi strategi budaya. Jadi strategi budaya ini diplomasinya memakai diplomasi budaya. Nah, salah satu contoh di Indonesia ketika Gubernur Bali, Bapak Rai Mantra, Bapak Profesor Mantra, ketika itu dipanggil oleh Pak Soeharto, Presiden Soeharto ketika itu dipanggil, seluruh gubernur di Indonesia dipanggil, bahwa gubernur-gubernur selain Bali, Prof. Mantra, dia minta jembatan, jalannya di aspal,
bangunan-bangunan gedung, itu yang diminta kepada Presiden. Tetapi yang diminta oleh Profesor Mantre almarhum, ya ketika sekarang almarhum, yang dia minta adalah gedung kebudayaan. Itu yang diminta. Maka terbangunlah sekarang yang disebut dengan gedung budaya yang ada di Bali yang disebut dengan Art Center. Jadi di Bali budaya ini setelah tersingkir, terserah runtuhnya Majapahit, di Bali budaya itu terjaga dengan baik. Nah, begitu juga suku Saka merubah strategi kekerasan menjadi strategi budaya. Nah, ketika itu tahun 79 Masehi dan mulai tahun 78 Masehi, jarak antara tahun Saka dengan tahun Masehi itu adalah 78 tahun. Sehingga pertama kali diresmikan tarik tahun Saka ini adalah 21 Maret tahun 79, setahun setelah Raja Kanishka I menjadi raja di India. Nah, strategi budaya yang diambil oleh suku Saka banyak menghasilkan para ilmuwan cendekiawan di India ketika itu, seperti yang namanya Nagarjuna. Nagarjuna ini seorang sastrawan. Jadi bahkan mungkin gurunya Rabindranath Tagore, jadi pemegang Nobel beberapa puluh tahun yang lalu. Yang kedua lahir ilmuwan yang disebut dengan yang bernama Aswaghosa, seorang filosof. Parsa, Wasumitra, dan Caraka, seorang dokter di suku Saka lahir. Dan Raja Sekar, seorang penyair. Jadi inilah yang ilmuwan yang lahir di suku Saka. Nah, Raja Kanishka I merasa tertarik strategi yang dilakukan oleh suku Saka. Ketertarikan itulah sehingga tarik tahun barunya ya Raja Kanishka itu memakai tarik tahun suku Saka yang disebut dengan tahun Saka. Nah, kalau kita lihat peradaban perkembangan tahun Saka ini di seluruh dunia luar biasa, bahkan pengaruhnya sampai ke Indonesia, dan bahkan juga ketika zaman dulu pengaruhnya sampai ke Cina, timbul sebuah pertanyaan. Apakah tahun Saka umurnya lebih muda? Ya, kenapa kok tahun Saka umurnya lebih muda daripada tahun Masehi? Padahal dikatakan kitab suci Weda itu ya ada para sarjana mengatakan 10.000 tahun sebelum Masehi. Ada yang mengatakan 6.000 tahun sebelum Masehi. Kitab suci Weda itu. Ada yang mengatakan 5.000 tahun sebelum Masehi. Ada yang mengatakan 3.000 tahun sebelum Masehi. Dan bahkan ada yang mengatakan, para sarjana mengatakan 1.000 tahun sebelum Masehi kitab Weda itu. Tidakkah umat Hindu di India ketika itu mempunyai tarik tahun yang lebih tua? Ada, jawabannya ada. Yang namanya adalah tarik tahun Wikrama Samwat dan tarik tahun Wikrama Ditya yang umurnya sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, dari apa yang saya sampaikan dari kajian sejarah Saka itu mulai tahun 1958 menjadi tahun nasional India, ya, menjadi tahun nasionalnya India. Nah, bagaimana cara merayakan tahun nasional India? Itu rupa-rupanya terbagi menjadi 3, ya, rupa-rupanya terbagi menjadi 3 perayaan tahun Saka. Kendatipun ya tahun Wikrama Samwat dan tahun Wikrama Ditya ini tetap dirayakan oleh masyarakat India sampai sekarang. Tetapi karena budayanya lebih cemerlang, budaya peringatan tahun Saka, maka 2 tahun tarik tahun ini tidak kelihatan, tidak nampak begitu. Ada sebuah teori mengatakan bahwa budaya besar akan menutupi budaya kecil. Ini pelajaran anak kuliahan ini. 3 cara untuk memperingati perayaan tahun Saka. Pertama, dirayakan di India itu karena sudah menjadi tahun nasional, dirayakan setiap tanggal 22 Maret.
Yang kedua, bagi penganut solar system, ya, yang disebut dengan solar system itu adalah sistem matahari ya diperingati setiap bulan April setiap tahunnya. Nah, bagi penganut luni dan solar system, yaitu pengaruh antara bulan, pergeseran bulan untuk mengelilingi matahari, ya, planet bulan mengelilingi matahari dan simetris dengan bumi, bulan, bumi, matahari simetris, yaitu diperingati setiap tilem Kasanga. Zaman Majapahit, zaman Tanah Pasundan disebut dengan tilem Caitra. Jadi Kasanga itu adalah Caitra. Jadi tilem Caitra. Nah, rupa-rupanya pengaruh cara peringatan 3 sistem peringatan ini rupa-rupanya di Indonesia, Malaysia, Indonesia, Thailand itu mengikuti luni solar system ini. Jadi yang ketiga ini yang diikuti. Nah, bagaimana korelasi kajian sejarah dengan evolusi Hindu secara umum? Periodisasi sejarah dengan tahun Saka. Di sini ada 9 yang saya tampilkan di sini. Saya secara khusus memberikan tanda kepada nomor 5. Kepada nomor 5, yaitu di dalam materi saya, pertama adalah zaman kebudayaan Lembah Sungai Sindu. Zaman kebudayaan Lembah Sungai Sindu ini antara tahunnya 3000 tahun sebelum Masehi sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, yang kedua yaitu periodisasi sejarah, yaitu zaman Weda 2000 tahun sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Yang ketiga zaman Brahmana, di mana Weda itu ditafsirkan oleh para Brahmana, ya, sehingga ada ajaran yang disebut dengan ajaran Brahmana di zaman Brahmana, ada ajaran Aranyaka, ada ajaran Upanishad di antara tahunnya 1000 sampai 600 sebelum Masehi. Nah, kurun waktu ini 700 tahun sebelum Masehi lahirlah Buddha Gautama, di mana orang tuanya adalah seorang raja besar Hindu yang ada di India. Ini stressing untuk lahirnya agama Buddha. Nah, tahun sebelum Masehi, kurang lebihnya lahirnya adalah 700 sampai kebangkitan Hindu sampai ini tahun ini rupa-rupanya sudah kebudayaan India itu sudah masuk ke Indonesia, Tenggarong sekarang ini. Jadi manciknya itu pada abad keempat. Jadi kebudayaan itu sudah masuk. Ya, nama-namanya nama raja ketika di Kutai itu ada mirip dengan nama-nama raja yang ada di tanah India. Nah, selanjutnya periodisasi sejarah yaitu zaman Purana. Zaman Purana ini adalah zaman di mana itu harus dijadikan sebuah acuan untuk mempelajari Weda, yaitu 300 tahun setelah Masehi sampai 700 sesudah Masehi. Ini periodisasi sejarah, ini saudara kita ajaran Islam lahir dalam periodisasi sejarah ini. Ya. Yang ketujuh adalah zaman reformasi Hindu, yaitu tahun 700 setelah Masehi sampai 1200 setelah Masehi. Nah, yang kedelapan yaitu zaman gerakan bakti dari tahun 1200 sampai 1800 setelah Masehi. Jadi, zaman gerakan Hindu modern, nah kenapa disebut zaman gerakan Hindu modern? Karena buron ya, Pasraman tidak tetapi lahir dari seorang cendekiawan, ya, seorang cendekiawan saat ini. Nah, sekarang lahir tokoh-tokoh yang sangat terkenal di dunia, yaitu seperti Adi Sanskara.
tentang filosofi Adwaitanya yang begitu terkenal. Sri Dayananda Saraswati, ini seorang ilmuwan, jadi bukan keturunan Brahmana, tidak. Ya. Terus Vivekananda dan juga Gandhi. Nah, rupa-rupanya Gandhi, kalau kita korelasikan dengan sejarah dan budaya, rupa-rupanya Gandhi memakai strategi suku Saka untuk mengusir penjajah, yaitu Inggris yang menjajah India yang cukup lama. Ya, Gandhi meniru gerak-geriknya suku Saka, sebuah ketertarikan sehingga dijadikan tarik tahun. Nah, Gandhi ketika rakyat India dijajah oleh Inggris, maka Gandhi melawannya dengan seorang diri. Luar biasa ini, luar biasa. Gandhi melakukan puasa, upawasa. Puasa itu asalnya dari upawasa, jadi mengendalikan diri, artinya dia melawan Inggris itu dengan berpuasa 3 hari, hari keempat dia terjadi dehidrasi, dibawa ke rumah sakit, setelah itu Inggris menyerah kalah pergi dari India. Bayangkan, untuk melawan penjajah itu dengan seorang diri. Ini di rupa-rupanya strategi suku Saka ditiru oleh Gandhi. Dan saya sangat bangga terhadap pelaksanaan Hari Raya Nyepi di Bali, ya di Bali, di mana strategi suku Saka, strateginya Gandhi juga mungkin barangkali diterapkan di Bali, di mana kita lihat bahwa saya bangga dengan Bali, ya, dunia juga bangga dengan Bali, bahwa 20 pangan baik domestik maupun internasional. Jadi luar biasa. Jadi rupa-rupanya hanya Bali yang mampu menghentikan penerbangan domestik maupun internasional karena merayakan perayaan Hari Raya Nyepi selama 24 jam. Begitu juga dermaga yang menghubungkan Bali, baik Gilimanuk, Lukan Bawang, Padang Bae, juga tertutup selama 24 jam. Luar biasa kalau menurut pandangan saya. Ya. Baik, itu merupakan sebuah periodisasi sejarah yang dimana korelasinya dengan perayaan Tahun Baru Saka. Rupa-rupanya antara kurun waktu 200 tahun sebelum Masehi sampai 300 Masehi, yaitu tahun 78 sampai 79 Masehi diresmikan. Nah, lanjut ke sebuah makna daripada Hari Raya Nyepi adalah pertama yaitu introspeksi. Pertanyaannya, ya, sudahkah kita melakukan karma baik selama tahun 2020 kemarin, atau Saka 1942, atau Saka sebelumnya, atau tahun sebelumnya? Ini kita melakukan sebuah perenungan, melakukan sebuah introspeksi di dalam diri kita. Nah, sudahkah kita berbakti kepada catur guru? Pertama, berbakti kepada Tuhan. Yang kedua, berbakti kepada guru yang melahirkan kita, guru sekala, guru nyata, orang tua, kedua orang tua yang menjadikan kita hidup, lahir dan hidup. Ya, sudahkah kita berbakti kepada orang tua? Pertama Tuhan, orang tua. Sudahkah kita berbakti kepada guru aji kita, guru pengajian kita yang ada di sekolah, ya, para tetua-tetua agama, para sesepuh-sesepuh agama, atau sudahkah kita berbakti kepada pemerintah? Nah, ini perlu introspeksi diri. Yang kedua, setelah kita mengintrospeksi, ya kalau kita lihat teori, arah dari sebuah teori, yaitu teori ontologi, teori epistemologi, dan teori aksiologi. Nah, introspeksi, evaluasi, dan pengendalian diri ini adalah teori aksiologi. Aksi kita seperti apa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus yang kedua yaitu evaluasi diri. Kalau kita sudah berintrospeksi, ya merenung, berarti kalau begitu saya baru berbakti kepada Tuhan 60%, 70% perlu saya tingkatkan. Nah, dengan jalan apa kita melakukan sebuah introspeksi maupun evaluasi diri? Dengan pengendalian diri. Dengan pengendalian diri. Nah, pengendalian diri tadi itu telah saya kidungkan 2 sloka dari kitab suci, pustaka suci,
Sarasa Muscaya dan Manu Semerti tadi. Ya, dengan jalan apa kita dengan jalan apa kita melakukan sebuah introspeksi diri atau evaluasi diri adalah dengan jalan pengendalian diri. Nah, di dalam ajaran-ajaran di zaman Majapahit, di zaman Singasari, zaman dulu, terkenal sekali dengan sebuah ajaran yang sangat singkat sekali yang dikatakan bahwa wasito nimitante ri kanang sri. Jadi, karena ucapan kita mengakibatkan kita happy atau bahagia. Ya. Wasito nimintante ri kanang pejah. Jadi, karena ucapan, karena kata-kata kitalah yang menyebabkan kita bahkan ke ambang kematian. Ya, jadi karena kata-kata kita juga menyebabkan kita itu mendapatkan musuh, atemu musuh. Jadi karena kata-kata kita lah juga yang mengakibatkan menemukan musuh. Jadi kata-kata ini. Nah, kalau kita lihat dengan teori yang saya katakan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, rupa-rupanya kata-kata dan perbuatan itu adalah produk daripada pikiran. Nah, ketika kita melakukan perayaan Hari Raya Nyepi, yang ada yang disebut dengan catur berata penyepian, 4 yang kita lakukan, yaitu catur berata nyepi ini amati geni, amati karya, amati lungo, jangan bepergian, amati langu, jangan mendengarkan kata-kata keras atau musik yang mampu mengganggu jiwa kita. Itu dilarang selama 24 jam. Nah, bahkan aplikasi atau substansi daripada amati langu, ya, mendengarkan suara-suara yang akan mengganggu diri kita, bahkan mungkin, bukan mungkin lagi, ini saya dan juga tokoh-tokoh agama Hindu ketika melakukan catur berata nyepi, bahkan saya mematikan HP itu 30 jam, bukan 24 jam. Saya matikan HP itu 30 jam, karena sebelum 24 jam itu mungkin saja kita barangkali ada seseorang yang berbicara kurang enak, karena kita berkata-kata salah sebelumnya, mungkin saja itu terjadi menghampiri diri kita sehingga kita terganggu ketika kita melakukan catur berata nyepi. Dan pikiran itulah yang harus dikendalikan dengan baik. Ya. Di dalam kitab Sarasa Muscaya dikatakan pikiran adalah sumber daripada keinginan yang menggerakkan perbuatan baik atau buruk. Karena itu pikiranlah yang harus dikendalikan. Ketika Yaksa, ya, ketika Panca Pandawa merasa kehausan, maka Yudhistira memerintahkan Sahadewa untuk mencari air di dalam Itihasa Mahabharata. Dan ketika Sahadewa ini mencari air dan sampai di tepian danau yang airnya jernih, dia nyiduk air, ditaruh di periuknya, setelah itu dia mati. Setelah itu Yudhistira menunggu lama, Drupadi, Bima, Arjuna, Nakula juga menunggu lama, sehingga diperintahkanlah Nakula untuk menyusul adiknya. Ketika kelihatan adiknya meninggal dan Nakula menyiduk air, setelah itu mati. Arjuna sama Bima, Yudhistira bingung, Arjuna diperintahkan untuk menyusul adiknya, mati juga. Setelah itu Bima menyusul adiknya, mati juga. Ya, karena Tuhan, karena Yaksa. Setelah itu Yudhistira datang, melihat adik-adiknya mati semua, dia memohon kepada Tuhan. Apa penyebabnya? Salahnya apa? Hadirlah Tuhan dalam wujud Yaksa. Dia bertanya kepada Yudhistira, wahai Yudhistira, apakah yang lebih banyak daripada pasir di laut? Yang lebih banyak daripada pasir di laut oleh Yudhistira, dijawabnya adalah pikiran. Apakah yang lebih cepat dari geraknya angin? Yang lebih cepat daripada geraknya angin adalah pikiran. Yang lebih banyak daripada pasir di laut, dijawab oleh Yudhistira adalah cita-cita. Ya. Yang lebih tinggi daripada akasa itu apa? Bapak. Yang lebih berat daripada bumi apa? Jawabannya ibu.
Mari kita berbakti kepada Bapak dan Ibu dalam konteks pengendalian diri ini, ya, karena itu guru kita, ya. Gimana Bapak Mbak Tias? Wayan, Waktu saya sudah ya. habis. Tinggal 5 menit lagi Bapak. 5 menit. Bisa Oke, dilanjutkan lagi sedikit nih. Oke. Silakan. Boleh. Sekarang ini kan zaman tawar-menawar begitu. Apa boleh Bapak minta waktu 8 menit? Itu? Ini silakan 8 menit lagi. Catur Berata Nyepi ini ya, kalau kita kaitkan dengan acara agamanya seperti apa. Jadi Catur Berata Nyepi tadi kan jenanonya, ilmu pengetahuannya. Sedangkan acara agamanya seperti apa? Yang disebut dengan pancayatnya, yaitu melasti, pensucian diri, ya, pensucian buana alit. Setelah itu Tauru Kesange, ya, yang disebut keseimbangan jagat semesta alam, pensucian jagat semesta alam. Itu berarti jagat alit dan jagat ageng in suci, ya, sehingga setelah itu layak kita melakukan catur berata nyepi, ya, karena pikiran jasmani kita sudah suci, kita layak untuk melakukan catur berata nyepi. Setelah itu ngembak geni H+1 adalah saling memaafkan antara sama manusia, harmonisasi antara manusia dengan lingkungan. Nah, kalau kita lihat sumber korelasi daripada perayaan Hari Nyepi ini, ya, dikaitkan dengan virus COVID-19 di zaman Perang Mahabharata ini, cerita seperti virus COVID-19 ini semestinya sudah ada, di mana kesaktiannya Mahaprabu Salya untuk memporak-porandakan prajurit. Namanya virus itu kan raksasa kecil tidak mengenal mana musuh dan mana lawan. Begitu Prabu Salya mengeluarkan raksasa kecilnya, baik itu prajurit di pihak Astina, baik itu prajurit di pihak Pandawa, banyak yang mati. Apa yang bisa mengalahkan semestinya raksasa kecil ketika zaman Perang Mahabharata itu? Ternyata yang bisa mengalahkan itu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri, seorang dharma, seorang dharmika lah yang mampu melawan. Nah, sekarang kalau misalnya ada perintah dari pemerintah bahwa kita terus dipakai, ketika kita bersama orang lain memakai masker, sering mencuci tangan, dilarang mengikuti yang berkerumun, ikutilah itu. Sering mencuci tangan itu pada hakikatnya adalah suci laksana. Itu adalah menyucikan raga kita sehingga kita bisa berpikir seimbang. Ketika kita disuruh memakai masker, semestinya pada hakikatnya di dalam tapa brata yoga samadhi kita mestinya mona brata. Jangan terlalu banyak bicara, ya. Orang kalau misalnya terlalu banyak bicara, semakin dia banyak berbicara yang tidak penting, semakin banyak catatan-catatan merah yang ada di dalam orang yang tidak senang. Semakin banyak, semakin sering kita berbicara banyak, apalagi kita berbicara di hadapan seseorang yang tidak punya anak, begitu umpamanya kita menyanjung-nyanjung, mendingin-dinginkan anak kita, betapa sakit hatinya yang orang yang diajak kita berbicara yang tidak punya anak, dan lain sebagainya. Jangan terlalu banyak bicara, maka tutup mulut pakai masker. Adapun fondasi daripada pengendalian diri kita lihat di dalam ajaran Panca Maya Kosa, yaitu ternyata tubuh kita ini dibentuk oleh unsur makanan. Unsur makananlah yang menjadikan kulit kita bersih, putih, kinclong, dan lain sebagainya, plus perawatan dokter barangkali. Ya, seperti itu. Unsur makanan. Kalau unsur makanan kita bersifat satwik, atau kita jarang-jarang makan daging begitu, lebih banyak tahu tempe, ikan, dan lain sebagainya, kulit kita pasti bersih. Ya, gerak-gerik kita pasti dominasinya adalah satwika. Yang kedua, yang unsur makanan ini adalah membentuk yang disebut dengan prana maya kosa. Prana maya kosa ini adalah unsur panas energi yang ada di dalam tubuh kita. Lebih baik makanan kita, baik juga unsur energi, atau yang disebut bahasa kerennya sekarang adalah aura. Di dalam bahasa yoganya adalah aura tubuh. Ya. Terus yang ketiga yaitu lapisan di dalam umat diri kita sendiri, yaitu mano maya kosa.
makanannya baik, tidak makan dari hasil korupsi, sehingga energi tubuh menjadi baik, sehingga pikiran juga akan menjadi baik. Mano itu pikiran, manana artinya pikiran, mano maya kosa. Yang ketiga adalah unsur kesadaran. Nah, inilah yang paling penting di dalam jenana marga, yang disebut dengan wijenana maya kosa, unsur kesadaran. Di kampung kita di woro-woro, ayo kerja bakti, dan lain sebagainya. Orang yang tidak keluar itu padahal ada di rumahnya, berarti unsur kesadaran itu kurang. Orang yang ketika melakukan catur berata nyepi dan menentang daripada ajaran catur berata, itu berarti unsur kesadarannya masih perlu ditingkatkan. Yang terakhir adalah ananda maya kosa. Inilah yang menjadikan jiwa yang dibungkus oleh karma wasana, kulit-kulit daripada sang jiwa. Sang jiwa itu adalah suci, bersih, tidak tercela, tidak bisa dibakar oleh api, tidak bisa dikeringkan oleh angin, tidak basah oleh air. Itu pembungkusnya itu disebut dengan karma wasana. Bekas-bekas dari perbuatan itulah yang menyebabkan roh kita beda dengan yang lain. Ya, roh saya beda dengan rohnya Butias. Rohnya Butias beda dengan rohnya ibu-ibu yang lain. Tetapi atma itu satu. Ya, tetapi atma itu satu. Ya, satu. Ya, seperti itu penjelasannya. Fondasi daripada kesadaran, unsur kesadaran ketika kita melakukan catur. Kalau kita lihat di dalam catur berata nyepi yang didukung oleh ajaran Raja Yoga Patanjali, Raja Yoga Patanjali, suaranya dengung ya, mantul. Yang didukung oleh ajaran Raja Yoga Patanjali yang di seluruh dunia mempelajari ajaran yoga ini, ya, terutama yoga asanas, tetapi lebih tinggi lagi adalah Raja Yoga Patanjali yang sudah mengajarkan tentang yoga ini, maka kita akan temukan ada 8 ajaran yang disebut dengan Astanga Yoga. Astanga Yoga inilah juga sebagai basic pendukung daripada kita melakukan catur berata nyepi. Yang pertama Pancaniyama Brata, ya. Yang ketiga adalah asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Ini sudah saya cepatkan. Ada sebuah kata-kata yang sangat bijak sekali. Kalau kita ingin berhasil di dalam 3 bulan, 4 bulan, tanamlah pohon. Ya, pohon pacar banyu kita tanam, 3 bulan Astungkara kita akan memetik bunganya yang segar. Kalau kita ingin berhasil di dalam sebagian besar dalam hidup ini, tanamlah ilmu pengetahuan. Seperti mengikuti webinar seperti ini. Terus kalau saatnya kita ingin berhasil di dalam seluruh kehidupan ini, tanamkanlah ajaran agama di dalam diri kita. Orang yang membuat sumur 100, pahalanya lebih besar daripada orang membuat telaga 1. Hanya 1 telaga dia buat, pahalanya lebih besar daripada membuat sumur 100. Orang yang membuat telaga 100, ya, pahalanya lebih besar ketika orang mampu membuat danau 1. Tetapi orang yang bisa membuat danau 1, pahalanya lebih besar daripada orang mempunyai anak 1 saja, yang mempunyai anak 1 saja, tetapi dia sangat baik, anak cerdas, anak berkarakter, anak berbakti kepada masyarakat keluarga, masyarakat nusa dan bangsa. Bapak beri waktu kepada adik-adik SMA yang hadir pada kesempatan ini, kelas 1, 2, 3, 4. Umurnya mungkin 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, ya. Begitu kuliah ditambah 4 tahun sampai 22 tahun, begitu kuliah lagi ditambah 2 tahun dan sebagainya. Ketika belum wiwaha samskara, ya, disinilah kesempatan untuk adik-adik menimba ilmu,
menjadi selalu berbuat baik sehingga menjadi anak yang baik atau seputra. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali Bapak tadi ada salah kata, kesleo, maklum. Kalau nggak diingatkan oleh Bu Tias tadi, ya ibarat mobil sudah tua, padahal opnya itu sudah dimatikan, ceklek mati, tapi mesinnya itu masih bunyi krocok, wangel gitu, angel. Ya seperti itu, mohon maaf. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wah, luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Bapak Wayan Suraba. Sangat menarik sekali. Biasa sekali. Selanjutnya masuk ke acara sesi tanya jawab. Untuk sementara kami batasi untuk 3 pertanyaan saja. Bisa melalui chat ataupun bertanya langsung dengan menyebutkan nama, asal, atau asal kelas, dan pertanyaannya. Silakan. Mohon maaf, dengan Bu Tias. Nih, Saya boleh bertanya, Bu? silakan Ibu. Silakan Ibu. Saya Putu Ayu Devita. Saya tinggal di Kota Batu. Saya ingin menanyakan. Halo. Lanjut pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tias. Kepada siang Pak Wayan Suraba. Om Swastiastu. Selamat siang. Pak Wayan yang mau bertanya, bagaimana dampak Hari Raya Nyepi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 sekarang ini, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, Suksemo. Ditambah lagi 2 pertanyaan barangkali Bu Tias, biar sekalian saya jawab. Barangkali Silakan. pertanyaannya. Untuk adik-adik yang hadir pada hari ini, silakan mengajukan pertanyaan dan Ibu Bapak yang hadir silakan mengajukan pertanyaan. Jadi ini mumpung ada Bapak Wayan Suraba bisa menanyakan berkaitan tentang bukan hanya Hari Raya Nyepi, tetapi berkaitan tentang Hindu. Bisa secara langsung atau bisa melalui chat. Silakan ya. Baik Bapak Wayan, ini juga ada pertanyaan. Pada saat perayaan Nyepi itu kan ada catur berata penyepian. Apakah umat Hindu diwajibkan berpuasa makan minum di saat Nyepi itu? Lalu itu masuk catur berata yang mana ya? Nah, ini dari Niketut Argia Anandita. Putus-putus, Matias tidak diulangi. Ya, jadi pada saat perayaan Nyepi ada catur berata penyepian. Nah, apakah umat Hindu diwajibkan berpuasa, makan, minum saat Nyepi itu? Lalu itu masuk catur berata yang mana? Kurang 1, Bu Tias. Kalau tidak ada langsung kita jawab aja ya. Baik, silakan dulu dijawab Bapak untuk yang pertama dan yang kedua. Suksema Om Swastiastu, Ibu Putu Ayu Devita dari Batu. Perasaan Ibu saya kenal ya.
nggak tahu barangkali ketemu di Puro Giri Arjuno apa bagaimana. Wajahnya Ibu tidak asing lagi bagi saya begitu. Kenal di Pura Ya. Agung Jakarta Pak Surabe. Oh iya, jadi Ibu tidak asing lagi bagi saya, wajahnya Ibu familiar sekali. Ya, jadi dampak daripada perayaan Hari Nyepi terkait dengan pandemi virus COVID-19 ini, yang jelas ekonomi kita, ekonomi negara juga, ekonomi keluarga juga kan sulit ya, sulit. Jadi itu dampaknya, dan dari dampak itu seolah-olah Tuhan memberikan pesan kepada kita agar kira-kira memainkan teori skala prioritas. Kira-kira kalau kita kebutuhan kita A, B, C, itu semestinya kita harus mampu mengendalikan diri. Kalau di dalam teori ekonominya Gandhi, itu disebut dengan teori ekonomi pengendalian. Jadi di mana di sini dampak seperti itulah harus disikapi oleh secara makro pemerintah, sehingga hati-hati ketika mengeluarkan budget keuangannya. Begitu didampakkan kepada kita sebagai ibu rumah tangga maupun bapak rumah tangga dan anak-anak, juga harus bisa memilih kira-kira kepentingan apa yang harus dikendalikan. Yang jelas ekonomi susah. Nah, kalau kita menghadapi ekonomi di mana pergerakannya yang boleh dikatakan inflasi juga tinggi dan sebagainya, maka disinilah kita harus mengendalikan diri dengan baik dan diajarkan kita itu bahwa melakukan upawasa. Dalam arti kan kita harus secara rutin mengendalikan diri dengan baik. Terutama berpuasa terhadap keinginan-keinginan kita. Puasa itu kan salah satu tujuannya adalah mengendalikan keinginan kita. Ya, memanajemen keinginan kita yang jumlahnya sangat banyak, itu harus terkendali dengan baik. Astungkara kita akan mendapatkan jalan keluar yang baik, ketenangan, kedamaian. Ya, suksema itu yang bisa Tiang sampaikan, Ibu Putu Ayu Devita. Terus yang selanjutnya pertanyaan tentang kita ketika melakukan catur berata nyepi, kita akan diharuskan diajarkan untuk melakukan upawasa atau puasa. Di dalam catur berata yang mana? Ini adalah patigeni, amatigeni. Patigeni di mana yang kalau kita melakukan upawasa, tidak makan dan minum, kita kan merasa tubuh kita merasa enteng. Kendatipun barangkali sesuai dengan mekanisme tubuh, kalau jam sebelum matahari terbit, kurang lebih jam 5 kurang seperempat kita mandi, makan dulu, makan untuk persiapan untuk menghadapi puasa, upawasa. Makan, setelah itu ini kebiasaan saya, ya adik-adik ya, kebiasaan saya juga ibu-ibu, ketika melakukan upawasa, saya diajarkan oleh istri yang kebetulan dari Menganti Gresik, ya, istri saya, Hindu Jawa asli dari lahir, ya, dia karena sudah mulai kecil diajarkan melakukan upawasa patigeni, ya, dia mengajarkan kepada saya makan dulu, setelah makan mandi, kita mandinya itu mandi kembang begitu. Mandi kembang, jadi siapkan tempat yang suci, sukle, ditaruh kembang sedikit, setelah itu disiramkan ke dalam tubuh kita, keramas, setelah itu baru kita memakai sabun dan sebagainya. Rasanya sangat enak sih, kalau menurut saya, menurut anak-anak juga merasa lebih nyaman begitu. Kalau kita lihat statusnya, status aura yang ketika kita mandi yang ini bukan klinik ya, bukan. Kita bunga itu kan artinya adalah bunga hati kita. Kita memuja Tuhan, mempersembahkan bunga hati kita yang paling suci, itulah yang kita persembahkan. Nah, ketika kita siramkan bunga hati kita, siap kita melakukan sebuah upawasa. Gitu. Seperti itu. Jadi di dalam koridornya adalah patigeni.
Itu yang bisa saya jawab. Suksmo, Taris, silakan siapa lagi yang bertanya, bukan saja kaitannya dengan hari Nyepi, yang lain juga dipersilakan. Nanti kalau Baik. tidak ada pertanyaan, Bapak yang akan memberikan kuis yang barangkali nanti sertifikatnya beda barangkali atau hadiah lain gitu ya, Bu Tias ya. Ya, benar sekali Bapak. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi dari Niputu Dita, Om Swastiastu, Putu Dita. Saya mau bertanya katanya, tapi mohon maaf agak sedikit melenceng dari topik saya, dari topik tidak apa-apa. Saya mau bertanya tentang yadnya sesa. Di dalam Weda, umat Hindu wajib melakukan yadnya sesa, apalagi setelah memasak nasi, agar tidak makan dosa sendiri. Nah, belum beriadnya sesa. Terima kasih. Jadi maksudnya mungkin seperti ini Pak. Jadi pada saat mungkin ada anggota keluarga yang dia makan di luar, nah ini apakah termasuk yadnya sesa? Terima kasih Putu Dipta ya yang tadi. Apa ada lagi pertanyaan yang lain barangkali mirip-mirip, nanti biar Bapak akan jawab sendiri saja. Ya, silakan dijawab dulu Pak. Ini untuk sementara belum ada. Ya. Nih. Yadnya sesa itu wajib kita lakukan, atau kalau sudah yang disebut wajib itu kan merupakan sebuah keharusan. Karena kenapa kita mengaturkan yadnya sesa, segala sesuatu yang kita masak terlebih dahulu itu harus kita persembahkan ke hadapan Tuhan, ya, ke atas dan di bawah untuk keseimbangan alam itu. Karena kita kalau tidak melakukan yadnya sesa, kita akan makan dosa kita sendiri, dan bahkan kita disebut sebagai seorang pencuri. Bahkan kita disebut sebagai seorang pencuri, ya. Kenapa kita disebut seorang pencuri? Karena kita langsung aja main ronyok makan, belum yadnya sesa sudah kita makan. Ya, mungkin karena terdorong oleh ego, nafsu dan sebagainya, atau buru-buru. Itu tindakan yang keliru. Kalau seandainya alasannya buru-buru, kenapa kok tidak memasak lebih pagi lagi dan lain sebagainya, sehingga acara agama seperti yadnya sesa bisa kita lakukan. Ya. Saran saya di sini adalah setiap kita, apapun yang kita masak harus kita persembahkan dulu kepada Tuhan. Ya, dan juga kita persembahkan di bawah kepada Buddha. Ya, isi daripada ruang dan waktu itu adalah yang makan yadnya sesa kita. Ketika di bawah ditaruh itu semut yang makan, kecoa yang makan, tikus yang makan. Inilah yang disebut dengan salah satu beberapa isi daripada ruang itu sendiri yang disebut dengan Buddha. Yang buta itu adalah salah satu roh yang tidak kelihatan. Ya, ini juga mendapatkan hal ini, aura yadnya sesa itu. Ya, saran saya terkait dengan yadnya sesa, jangan melupakan yadnya sesa agar kita tidak disebut sebagai seorang pencuri atau kita makan dosa kita sendiri. Ketika Bapak lupa atau buru-buru, seorang istri yang harus melaksanakannya. Seorang istri juga buru-buru karena bekerja, seorang anak harus melakukannya. Saran Bapak intinya adalah satu orang harus menyelamatkan keluarga itu sendiri. Ya. Tidak bapaknya, tidak ibunya, tapi anak-anak. Selamatkan keluarga itu agar kita tidak disebut sebagai seorang pencuri. Saya pernah membaca seorang ibu-ibu dari kampung, ya, seorang yang sangat tua sekali, dia menjual cenil. Dia menjual cenil keliling di usia rentanya. Dia masih terus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan menghidupi keluarganya. Dia menjual cenil keliling. Nah, ketika ada orang membeli cenil, ada orang 3 yang membeli cenil, ya. Cenil itu campurannya apa aja ya? Cenil ditambah beras hitam itu apa namanya ya?
ketan hitam ya, dicampurannya seperti itu. Ada apalagi ya campurannya. Nah, setiap dia mengambil tempat, boleh dikatakan kertas minyak atau bahasa Balinya setekor ya, apa plekosan itu ya, untuk menaruh cenilnya itu kepada pembeli ya, dia memberikan gula terhadap cenilnya itu. Gula itu ke cenil, dia seleretkan dulu ke tanah, Seleret sedikit, taruh di tanah, setelah itu dia baru taruh di cenil itu. Orang pertama diam, yang dijualin itu diam. Orang yang kedua diam juga. Orang yang ketiga yang dijuali itu ya, ternyata dia bertanya yang ketiga, "Bu, sedari tadi saya kok memperhatikan ibu ini selalu menceleretkan gula aren itu ke tanah. Apa tujuannya ibu? Apakah ini bekal dari dukunnya ibu?" Nah, begitu tanyanya itu. Nanyanya tajam sekali. Kalau orang gampang tersinggung, emosi, bisa-bisa disiram gula cenil itu nanti yang bertanya itu. Ibu sabar. Nak, dari dulu nenek selalu sebelum nenek mengisi gula daripada kue ini, selalu saya taruh di tanah terlebih dahulu. Saya memberikan kepada makhluk ciptaan Tuhan seperti kecoa, semut, agar dia ikut makan apa yang saya masak. Luar biasa ini, budaya nenek yang luar biasa ini. Bahasa Hindunya astungkara, bahasa saudara kita, alhamdulillah. Cenilnya mbah ini, nenek ini habis terus, gak pernah nyisa. Jadi kira-kira nanti jam 2 aja sudah habis, tidak pernah nyisa, kenadipun hujan. Mungkin berkah Gusti Pangeran, barangkali nenek selalu nyeleretkan gula merah ini ke tanah. Luar biasa itu. Seperti itulah dampak kecil daripada Yadnya Sesa ini. Jadi menghadurkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan juga seisi hidup ini, persembahan kita. Inilah yang disebut dengan Yadnya Sesa. Yadnya Sesa. Nggih, suksumo. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Wayan Suraba benar sekali, sesuai yang dijelaskan di dalam kitab suci Weda Bhagavad Gita bab 4:31 dinyatakan ya jena sista merta bujo yanti Brahma sanatanam nayam lokoste awajenasya kutonya kurusatama, yang artinya mereka yang makan makanan suci yang telah melalui suatu proses persembahan. Jadi artinya benar sekali harus kita sebagai umat Hindu maturan dulu, melaksanakan Yadnya Sesa bagaimanapun keadaan dan situasi kita. Ya, baik, inilah sesi yang ditunggu-tunggu, yakni barangkali di sini kita akan mengadakan sesi kuis berhadiah ya. Kami siapkan 2 paket goodie bag. Jadi ada 2 pertanyaan kuis. Jadi peserta yang ingin menjawab silakan klik tombol raise hand, kami persilahkan, baru boleh menjawab. Silakan Bapak Wayan Suraba sudah menyiapkan pertanyaannya. Ya, Suksumo Bu Tias tadi menambahkan, menyempurnakan apa yang ditanyakan oleh adik kita, diambil dari sumber Pancama Weda Bhagavad Gita. Suksumo punya jenananya Suksumo Bu Tias. Pelit Pak sudah jawaban daripada pertanyaan tadi. Baik Bu Tias selaku moderator, saya akan sampaikan pertanyaan pertama yang gampang dulu ini, gampang dulu. Kenapa Raja Kaniska I tertarik dengan peradaban suku Saka untuk menjadikan tarik pergantian tahunnya menjadi tahun baru? Itu gampang sekali pertanyaan. Kenapa kok Raja Kaniska I sangat tertarik sekali dengan peradaban suku Saka untuk dijadikan tarik tahun Saka? Pertanyaan 2, langsung ya pertanyaannya, Bu Tias? Ya boleh Pak, nanti kan dijawab
ini. Silakan Pak, langsung aja. Yang kedua, kenapa tahun baru Saka lebih unggul? Ini pertanyaannya mirip-mirip. Ini dua pertanyaan ini saling misan mindon begitu. Kenapa tahun baru Saka lebih unggul daripada diperingati daripada tahun Wikrama Samwat yang umurnya jauh lebih tua daripada tahun baru Saka, lebih unggul tahun baru Saka daripada peringatan tahun baru Wikrama Samwat dan itu dua pertanyaan, Bu Tias. Mohon maaf Bapak, bisa diulangi lagi pertanyaan yang pertama biar adik-adik yang lainnya bisa dengar dan ibu-ibu bisa mengulang lagi bisa dengan coba diulangi lagi Pak pertanyaannya yang pertama. Yang pertama, kenapa Raja Kaniska I tertarik dengan peradaban suku Saka untuk nama suku Saka dijadikan nama tarik tahun, ya, tarik tahun barunya. Yang kedua, kenapa tahun baru Saka lebih unggul diperingati daripada 2 tahun yang lainnya, yaitu tahun tarik tahun Wikrama Samwat dan Wikramaditya, ditinjau dari kajian teori budaya. Ini jawaban nomor 2 itu singkat sekali semestinya itu. Jawabannya pendek tapi tepat. Yang nomor 1 jawabannya agak panjang dikit. Yang nomor 2 kajiannya jawabannya pendek tetapi sulit nyarinya. Silakan. Baik Bapak, mungkin bisa diganti pertanyaannya Bapak, kayaknya nih mungkin ada yang baru bergabung gitu, jadi tidak lengkap mendengarkan materi yang disampaikan. Kok kayaknya dari peserta webinar ini belum ada sinyal untuk menjawab. Pertanyaannya sulit ya? Padahal adik-adik atau ibu-ibu silakan. Karena namanya berapa ya kadang-kadang, dan ini tidak umum dibicarakan di kalangan umum dan di kalangan dunia pendidikan di tingkat SD SMA juga tidak umum gitu Pak. Jadi mereka anak-anak yang hadir pada hari ini mungkin mereka sangat berpikir gitu. Baik, pertanyaannya yang lebih umum ya Bapak sampaikan ya. Apa sih makna daripada kita merayakan Hari Raya Nyepi? Nomor 1, ya, apa sih makna kita melaksanakan perayaan Hari Raya Nyepi, pergantian tahun baru, yaitu tahun baru Saka? Maknanya banyak, sebutkan aja kira-kira 2, sebutkan 2 saja. Yang kedua, kenapa kita harus melakukan tutur berata nyepi? Amati geni, amati karya. 2 pertanyaan ya. Makna Hari Raya Nyepi, dan yang kedua, mengapa harus melaksanakan catur berata penyepian? Ini sudah sangat umum, silakan. Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak atau adik-adik yang hadir pada hari ini
Pertanyaannya sangat gampang sekali sebenarnya ya. Sudah umum sekali. Jangan malu untuk menjawab karena di sini sudah menunggu hadiahnya. Silakan, ini pertanyaan yang sangat gampang, jawabannya juga gampang. Bu Tias, saya boleh Oh iya, jawab? silakan Ibu. Bu Devi silakan. Iya, begini, mungkin saya bisa menjawab yang nomor 1, apa makna dari perayaan Nyepi? Kalau menurut saya makna dari perayaan Nyepi itu untuk kita sebagai umat Hindu bisa mengendalikan diri dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Misalnya mengendalikan diri dengan tidak makan, mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi diri kita, kemudian mengendalikan amarah kita. Begitu Bu Tias, terima kasih. Bagaimana Bapak Wayan? Masuk ya? Ya, Pengendalian diri di sini. Mantap, betul. Ya, benar sekali Bu Devi katanya. Tepuk tangan semuanya. Jadi silakan untuk anak-anak SMA ya ini ya. Ya, hadiahnya nanti dikirim Ibu Devi. Silakan. Nanti saya beri alamatnya lengkap. Nggih. Siap. Nggih, silakan. Yang kedua. Mengapa kita harus melaksanakan catur berata penyepian? Kasih pertanyaan jebakan begini. Iya. Ya, silakan. Ini biasanya anak-anak SMA ini malu-malu nih Pak. Ya. Gimana nih yang lainnya? Ini pertanyaannya jebakan, bisa jadi pertanyaannya beda, tapi biasanya kan anak SMA itu bisa dijebak, tapi bisa keluar dari jebakan. Kenapa kita harus melakukan? Ayo anak-anak. Ayo. Ada di SMA, kalau ada yang berani mau menjawab, tidak tepat sedikit Bapak tepatkan. Ya, Bapak bantu. Nanti Bu Tias juga mungkin bisa bantu. Ayo cepat. Ayo Ibu sebut deh Dita. Mungkin bisa jawab. Ini gampang sekali ya. Arkia. Berarti pertanyaannya apa, Bu? Komang. Oh, Komang mau menjawab ini pertanyaannya apa katanya. Pertanyaannya di sini kenapa kita harus melaksanakan catur berata penyepian? Pada saat hari raya Nyepi, mengapa kita harus melaksanakan catur berata penyepian? Untuk diajarkan mengendalikan hawa nafsu, yaitu menahan emosi, terus tidak bekerja kayak gitu, Bu. Benar nggak, Bu? Ya, benar Komang Diva itu untuk mengendalikan hawa nafsu. Komang Diva udah berani sekali menjawab dia. Ya. Gimana Pak Wayan? Ya, benar itu Komang Diva, benar. Jadi mengendalikan hawa nafsu, betul sekali. Jadi nafsu kelayapan itu harus dikekang, nafsu makan yang banyak harus dikekang. Nah itu loh Komang Dipa, nafsu kelayapan katanya harus dikendalikan. Nah, jangan-jangan pas hari raya Nyepi nih Komang nih kemana-mana nih, karena di Surabaya ya. Mumpung kalau di Bali kan memang kita
Pulau Bali memang benar-benar melaksanakan semuanya. Jangan-jangan nih Komang Dipa nih kelayapan ya. Tidak ya Komang ya. Tentu tidak. Ini hanya guyon. Pasti melaksanakan hari raya catur, melaksanakan catur berata penyepian. Ya, betul. Jawabannya betul, Komang Dipa. Oke. Dapat hadiah, Bu ya? Oh, dapat hadiah. Disediakan nanti ya, nanti. Baik. Dimohon untuk pemateri memberikan closing statement-nya. Bapak silakan untuk penutupan. Terkait dengan Hari Raya Nyepi, laksanakan Mungkin agak dipersingkat ya Bapak ya. Ya, Silakan, terkait Bapak. dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi, laksanakan protokol kesehatan dengan baik. Yang kedua, Bapak pesan anak-anak, khusus untuk anak-anak, selalulah berbuat baik agar menjadi anak sutra. Itu yang Bapak bisa sampaikan. Suksmo, barangkali Bapak salah, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Santi, 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 Om. Suksmo Budia selaku moderator. Terima kasih banyak Bapak Wayan Surabe. Sebelum webinar ini ditutup, mari kita foto bersama. Dimohon para peserta menghidupkan kameranya untuk sesi foto bersama. Demikian rangkaian acara webinar pada siang hari ini. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan kata maupun sikap, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi.